gambar yang akan dipakai itu adalah pertama denah, ya, semua denah. Lalu potongan, semua potongan. Lalu rencana plafon, rencana lantai, dan rencana dinding atau peletakan busen. Minimal gambar ini yang akan kita gunakan untuk membahas tentang akustik, ya. Kalau di denah berarti kita akan nanti pertama mengorbankan salah satu ruangan untuk mendesain ruang khusus untuk pertemuan atau ruang auditorium, ruang rapat. Kita pilih nanti. Bisa baca. Ruang rencana dinding atau perletakan busen. Di denah itu nanti kita akan bikin, misalnya Anda bikin sekolahan, Anda dapat denah sekolahan. Nah, sekolahan itu di denah itu belum ada punya ruang rapat atau auditorium. Anda korbankan satu kelas atau dua kelas, kita sulap, kita ubah, kita rencanakan sebagai ruang akustik nanti. Nah, ruang itu akan kita cari potongannya, usahakan potongannya ada. Makanya saya minta ada CAD-nya. Kenapa ada CAD-nya? Supaya nanti potongan itu bisa kita bikin, bisa kita lanjutkan. Kalau PDF saja, ya, permasalahannya adalah pertama yang mem-PDF-kan itu bukan Anda dapat file PDF. Kadang-kadang resolusi ya, kualitas PDF-nya di beberapa laptop, karena laptop sekarang itu banyak tinggi banyak pixelnya, sehingga nanti tidak terbaca. Ada punya siapa tadi yang saya baca itu pecah tulisannya. Nah, pecah tulisannya, jadi tidak bisa saya zoom dengan kotak-kotak, ya. Nah, ada gambarnya yang detail di akustik ruangnya, ada gambarnya itu, gambar akustik ruangnya, di reliefnya, ya. Ketika di zoom tidak bisa kita lihat lagi, sudah kotak-kotak. Nah, makanya saya minta usahakan cari filenya yang Anda cari itu nanti file CAD-nya. Di mana mintanya pertama boleh dari teman, orang tua teman, atau keluarga Anda yang berkecimpung di dunia arsitektur atau dunia konstruksi. Saya rasa ada di kantornya. Kalau tidak punya keluarga, Pak, satu-satunya saya yang orang teknik, keluarga saya tidak ada. Oke, minta sama senior, sama kakak kelas. Saya rasa ada, nggak mungkin tidak ada. Saya sudah isikan. Untuk angkatan Anda ya tidak boleh yang sama, tapi Anda boleh sama dengan kakak kelas Anda. Saya rasa sudah ada peluang, ya. Di potongan itu mudah-mudahan potongan Anda pas di bagian tempat ruangan yang akan kita eksekusi. Lalu di plafon, nah nanti di ruang ini ruangan apa? Yang ingat ya, setiap ruangan akustik itu banyak. Ada ruang rapat, ada ruang auditorium, ada ruang pertunjukan. Ya, ini masing-masing berbeda nanti. Akan berbeda nanti cara perlakuannya. Kalau kita bikin ruang rapat, kira-kira ruang rapat ini perlu sound system yang wah, suara yang menggema, ruang rapat. Kalian mau rapat loh, tidak mau nyanyi, ya. Ruang rapat itu yang dibutuhkan adalah ruangannya tidak tembus keluar, tidak tembus ke dalam. Itu suaranya. Hening di dalam itu. Kedua, Anda mendesain
beberapa sound system yang bagus, ya, mulai dari sumber yaitu mic, lalu pengeras suaranya yang speaker di beberapa pojok, itu yang kita desain. Yang lainnya sudah, ya, nggak ada lagi perlu. Pokoknya ketika orang rapat di sana hening, yang terdengar adalah orang yang rapat saja. Ketika pun orang dari luar tidak akan mendengar apa yang dibicarakan, walaupun pakai alat bantu. Itu dia untuk ruang rapat. Lalu ruang auditorium ini bisa dua, ya. Ada pertunjukan nanti, itu pun pertunjukannya terbatas. Ada untuk presentasi, ya, satu arah. Ya. Kalau ruang pertunjukan, ya, ruang pertunjukan itu berarti ruangannya bisa multifungsi. Ada pentasnya, ada pantulan suaranya supaya semua ruangan itu heboh. Nah, jadi masing-masing ini akan berfungsi tergantung apa yang kita bikin. Ya. Kalau ruang rapat ya bisa nanti di sekolahan, di tempat ibadah juga bisa. Ini nanti ada ruangan rapatnya. Lalu nanti perkantoran juga boleh. Apalagi? Kalau untuk misalnya auditorium sama ini di sekolah bisa juga. Ya, ada ruang untuk pertunjukan acara imigrasinya, acara perayaan apapun, ya. Lalu nanti kita mendesain plafonnya. Kalau misalnya ruang rapat itu berarti plafon, lantai sama dindingnya kita desain kedap suara. Pakai material apa, lapisannya berapa, itu yang akan kita bikin. Kalau auditorium, ruang plafon, lantai sama dindingnya ada beberapa material yang harus dipantulkan. Nah, itu yang akan ada desain. Misalnya detailnya nanti misalnya ini pada plafon. Nanti akan bikin plafon. Ini plafonnya misalnya. Ini isometri plafonnya, ya. Jadi nanti ini materialnya dari apa? Lalu nanti mungkin di sini ada pasang beberapa pencahayaan untuk sistem tata lampunya. Lalu nanti di beberapa pojok mungkin dikasih speaker pengeras suara. Terus nanti lapisannya berapa ketebalannya? Seperti ini. Ini misalnya saya menggunakan material ini, Anda cari di Google untuk foto ini. Apa manfaat fotonya nanti Anda jelaskan manfaat material ini. Jadi ketika kita buka lembaran kerja dan tentang akustik ruang ini sudah membantu orang lain ketika dia membaca, ya, ini sudah menjadi panduan mereka. Sudah tahu misalnya dindingnya, oh ternyata untuk di dinding, ya, misalnya di dindingnya ini ada jendelanya, beberapa jendela. Terus ini mau dijadikan ruang akustik untuk ruang rapat. Bisa jadi jendelanya nanti akan kita hilangkan. Anda tutup misalnya dengan papan. Anda tambahkan nanti busa, ya. Kalau kita lihat potongannya, ini plesteran, ya. Terus ada pasangan bata. Di luarnya nanti akan ada misalnya busanya kayak gini. Ini di lapisan ini biasa aja. Ini finishing cat misalnya. Ini bagian luar. Di dalamnya ini busa. Berapa tebal busanya? Kita jelaskan. Bagaimana bentuknya? Mungkin melengkapi dengan topologi. Seperti ini yang nanti saya meminta. Di internet sudah ada proyek-proyek orang tentang akustik ruang ini, tentang
transportasi vertikal atau transportasi sudah ada 3 contoh. Tinggal Anda melengkapi saja. Sampai di sini ada yang menanyakan, Anda akan merasa berat tugas utilitas ini. Percayalah, ya. Kalau masih stagnan Anda, ini bingung ini, dikerjakan. Kalau Anda sudah mulai kerjakan, satu persatu nanti sudah lengkap. Material akustik, contoh elevator, contoh eskalator yang akan Anda pakai pada bangunan Anda. Dan nanti kalau misalnya untuk transportasi vertikal atau transportasi dalam bangunan itu, Anda lengkapi dengan tangga darurat. Ya, tangga darurat wajib punya, karena berhubungan dengan K. Apakah 3? Ada berapa K ya? 3. K pertama keselamatan. Kesehatan. Ya, harus ada tangga darurat. Apa guna tangga darurat? Ketika terjadi kebakaran, semua listrik pasti padam. Elevator, eskalator tidak bisa digunakan. Makanya dibuka pintu-pintu darurat yang berhubungan dengan tangga langsung ke ruang luar. Jangan Anda bikin tangga darurat Anda di bangunan Anda ya. Bangunan Anda tengok-tengok misalnya. Lobinya, pintu masuknya sini, terus tangga daruratnya di sini. Nah, ini zona berbahaya ya. Ini zona berbahaya, ini zona berbahaya, ini zona berbahaya. Ini yang akan dilewatkan orang keluar. Bikinlah tangga daruratnya menempel keluar. Misalnya, ketika orang lari di sini juga harus ada. Juga harus ada. Jadi banyak tangga darurat supaya tidak menumpuk terjadi kebakaran. Anda kalau pernah terjebak di kebakaran, kalau terjadi kebakaran, apa yang terjadi? Orang yang mengalami kebakaran itu pasti panik, ya? Mencari untuk menyelamatkan diri, tidak terpikirkan untuk menyelamatkan orang lain, kecuali anak-anak yang pacaran aja mungkin putus sekali. Ya, karena untuk menyelamatkan dirinya, ya. Jadi Anda sebagai arsitek, calon arsitek, ini tolong didiskusikan dengan saya, makanya saya minta asistensi supaya tugasnya jalan. Ya. Saya tahu Anda punya tugas lain ya, punya banyak tugas lain di mata kuliah pasti ada. Kenapa saya minta di awal-awal? Semester lalu tidak diindahkan, terjadilah. Nah, saya minta tolong. Jadi saya minta tolong segera diselesaikan. Jangan biarkan menumpuk